Nah, sekarang kita akan masuk call imperfect. Call imperatif ya. Chapter 18 ya. Call imperatif. Call itu artinya apa? Simple aktif. Oke. Simple pasif. Mival. Masih ingat ya? Simple intensif. Ya. Pasif intensif. Wow. Kausatif aktif. Kausatif pasif. Refleksif aktif. IPAL. Nah, itu harus diingat itu. Karena pasti setiap kata kerja itu ada stemnya, ya kan? Konjugasinya apa saja? Konjugasi itu ada perfect, imperfect, imperatif, nah, ya kan? Nah, kalau imperfect apa? Incomplete apa? Incomplete action, ya kan? Oke, kalau perfect, complete action. Kalau imperatif, nah, bersifat perintah atau permintaan juga bisa desire. Oke, yang pertama kita lihat yang namanya volitional conjugation ya. Nah, volitional itu maksudnya sebuah perintah tapi juga wish ya, keinginan atau permohonan atau desire. Nah, itu volitional. Jadi imperatif di sini ya sama dengan volitional ya. Volitional itu bisa perintah, keinginan atau kemauan atau juga permohonan. Nah, dalam Ibrani imperatif ini ada 3 macam sebetulnya untuk kategori siapa yang mengerjakannya. Ya, yang pertama imperatif ini untuk second person volitional conjugation. Nah, imperatif digunakan untuk orang kedua, baik itu maskulin, feminim, ataupun tunggal dan jamak. Oke, nah itu imperatif. Kalau imperatif atau imperatif untuk second person, ya. Nah, sedangkan orang pertama itu disebut kohortatif. Nah, orang ketiga disebut jasif. Ya. Nah, beberapa latihan kemarin kita sempat ketemu nih contoh-contoh kohortatif dan jasif. Nih, ya. Jadi kohortatif untuk aku atau kami. Ya, kalau jasif orang ketiga itu apa? Hah? They, terus itu jamak yang tunggalnya? Hah? Apa? Iya. He, she, ya, atau it ya untuk yang neuter. Nah, oke, ini paradigmnya atau morfologinya. Kamu lihat kalau 2MS bentuk dasarnya misalnya bunuhlah, kill, ya kan? Nah, kalau diubah ke feminim, you juga, diubah ke maskulin, plural, you juga, feminim plural, you juga. Jadi ini semua pakai you karena orang kedua. Ya. Nah, yang berubah ininya inflectionnya, akhirannya di sini. 2FS biasanya pakai hiret yod, ya kan? I. Ini U, surek, ya kan? Nah, ini atau disebut sebagai subformatifnya, ini pakai na. Ya. Na itu berarti feminim, tapi yang jamak.
2 FP ya. Nah, kalau surek 2 MP. Ya, hirenyot 2 feminim singular. Oke, coba baca nih, ketol. Lalu kiteli. Lalu kitelu. Lalu kito, ya, kitolena. Ya. Ini imperatifnya ya. Nah, ini imperatifnya seperti ini. Kalau kita gabungkan misalnya kemarin dengan bentuk imperfect, ya, imperfect itu ada tambahan t-nya di sini, ya, t, t, t. Nah, sedangkan di imperatif itu dibuang. Oke. Akhirannya sama, nih ya. Nah, oke. Nah, sekarang contoh lagi yang paradigma yang regular, istilahnya ini ya, yang diperpanjang atau yang satu lagi regular. Misalnya kalau yang biasa kan ketol, ya. Nah, diperpanjang ketola. Oke. Nah, ini ditambah di sini. Ya. You kill, you observe, you judge, you listen. Oke. Nah, kalau ini kan berarti maskulin singular. Ya. Ini cuma perlu tahu aja. Oke. Nah, terus kalau kita mau buat kal imperatif, bisa ditambahkan sebuah partikel. Ya, saya kalau dalam bahasa Inggris kan kalimat perintah, kalau bahasa Indonesia itu kan pakai lah, gitu ya. Pergilah. Lah itu tambahan sebuah partikel. Kalau bahasa Inggris misalnya please. Ya. Nah, kalau di Yunani di Ibrani nah. Partikel na. Itu bisa artinya please artinya. Ya. Jadi semor nah. Jadi please observe. Ya. Semar nah. Please observe itu ya. Itu tambahan untuk nah ya. Nah, weak verb-nya ini perubahan-perubahan vokalnya ya, terutama di bentuk vokalnya. Kita skip aja. Sekarang kita mau lihat ininya, parsingnya ya, atau partikelnya, konjugasinya dengan ya morfologinya. Jadi kalau misalnya di sini ditambah maka itu kan tadi untuk apa? Nah, kalau misalnya imperfect, ya, ekemor, eketol ini ya, terus ditambah menjadi kohortatif. Kohortatif itu menunjukkan apa? Satu sek atau orang pertama. Ya, jadi kalau misalnya kalau kohortatif bukan lagi you, tapi I. Nah, misalnya may I observe your law atau let me observe your law. Nah, karena ada tambahan maka dia menjadi kohortatif. Nanti di box itu sudah jelas ya, akan menjadi first person common singular atau first person common plural, satu CS atau satu CP.
Ya, kalau ini satu CS, ini satu CP. Oke, jadi may I atau let me atau let us, may we, nah itu namanya kohortatif. Oke, volisional untuk orang pertama. Tambahannya pakai ah ini ya. Oke, sekarang jasif. Basicnya adalah jasif tadi untuk orang ketiga, baik itu singular ataupun plural. Ya. Nah, misalnya contohnya kan kalau di dalam imperfect itu misalnya will talk, artinya dia akan menulis. Oke. Nah, kemudian kita harus kasih partikel na. Ini. Artinya menjadi jasif dia. Nah, itu tadi kan ada please ya atau let, itu sama ya. Please the king remember Yahweh atau let the king remember Yahweh. Biarlah raja itu mengingat Yahweh. Nah, karena ada partikel na, sedangkan kohortatif ada partikel ini ah. Ya, ada final ah-nya. Jadi ditaruh di final ah. Jadi lah gitu. Oke. Nah, ini ada ah-nya. Lah. Ini lah ya. Ada ah-nya. Nah, sedangkan jasif dia tambahkan na. Partikel na. Oke, coba baca ini. Yiskar na Hamelek et Yehova ya. Sekali lagi. Oke. Yang kedua. Oke. Yang ini. Apa ini? Yusla, Yehova, le, a, v, tk, ya kan? May Yahweh forgive your servant. Nah, perhatikan di sini ada na itu menjadi jasif. Nah, kalau ini sama ini gimana? Tahu jasifnya dari mana? Hah? Ini akhirannya orang ketiga ya. Ah, ini berarti untuk 3 ms. Ya toh? Ingat lagi yang kemarin-kemarin tentang penambahan yang di belakang itu. Oke. Kalau tambah nah itu udah pasti jasif. Oke. Nah, ini ada short formnya dan nih ya, kalau dia perfect, imperfect, jasif. Nah, kalau ini let him ya. Kalau ini let there be light. Oke. Nah, pokoknya ingat jasif itu adalah untuk orang ketiga. Ya. Nah, sekarang kita lihat negationnya gimana atau negatifnya. Negatifnya kita akan menambahkan al. Bukan na ya, tapi al. Oke. Kalau partikel na tadi kan let atau please. Kalau not-nya al. Nah, contoh nih, misalnya al na apa nih? No
we duck. Ya. Nah, ini kan artinya apa? Do not let. Nah, ini berarti ini berarti us perish. Do not let us perish. Jangan membiarkan kami binasa. Ya. Nah, yang ini bentuknya kohortatif atau jasif. Yang ini kohortatif karena orang pertama jamak. Ini sekarang coba baca ini. Nah, ada partikel apa di situ? Al. Al itu menandakan apa? Negatifnya. Ya kan? Jadi maka diterjemahkan jadi do not. Ya. Let your anger burns against your servant. Nah, ini jasif, imperatif atau kohortatif? Apa? Jasif. Do not let your anger burn against your servant. Ini imperatif ya kan? Orang kedua. Oke. Nah, sekarang kita ikuti atau kita perhatikan verbal sequence-nya. Sekali lagi, kalau ada beberapa imperatif yang muncul di dalam satu kalimat, ya, lihat sekali lagi konteksnya. Ya, konteksnya. Misalnya nih, multiple imperative verb may occur in succession, bisa muncul beberapa kali ya dalam satu kalimat. Konteks akan menentukan apakah mereka itu bersifat consequently atau bersifat sequentially. Kalau sequentially berarti tinggal ditambah n nih misalnya. Dan jangan pergilah dan kuburkan ayammu. Ya. Misalnya di sini ada dua kan munculnya kan. Nah, konteks menentukan pergi dan kuburkan. Nah, maka ini adalah sequentially gitu. Ya. Lalu yang kedua, imperatif bisa diikuti oleh perfect dengan verb konsekutif atau konversif. Nah, perfectnya bisa menjadikan artinya imperatif. Contoh kalau di sini kan kemarin kita udah belajar ya, konteks lagi menentukan verb konsekutifnya kan ini. Lalu diikuti oleh perfect. Maka perfectnya jadi imperatif. Karena konteksnya lagi pergi dan katakanlah. Ya kan? Jadi amarnya itu jadi perintah walaupun dia bentuknya perfect. Kenapa? Karena ada verb konsekutif. Ya. Kemudian imperatif sama bisa diikuti oleh imperfect ataupun kohortatif, ya, dan membentuk sebuah yang namanya purpose result clause, ya, purpose atau result clause. Nah, ini contohnya misalnya nih, kamu perhatikan di sini imperatifnya mana? Ini satu. Terus imperatifnya ini lagi. Ya kan? Jadi pergilah dan belilah kan gitu. Go down, turunlah ke sana dan belilah grain ya. Maksudnya itu gandum buat kita. Nah, di belakangnya ini ada apa? Imperfect. Ya kan? Tapi ada conjunction verb-nya kan? Nah, maka ini jadi ditambahkan
sehingga atau untuk, so that. Jadi pergilah ke sana, belilah gandum untuk kami, untuk kita, sehingga kita bisa hidup. Nah, ini kata so that-nya itu ya. Oke. Beberapa poin ini penting ya. Tadi pertama, kalau ada muncul multiple imperatif, perhatikan terjemahannya ya. Biasanya kalau sama-sama imperatif ya sama-sama diterjemahkan dengan perintah. Tapi kalau dia diikuti oleh perfect, nah perfectnya itu bisa menjadi imperatif. Kalau diikuti imperfect, ya imperfectnya itu bisa menjadi purpose atau result. Oke. Nah, ini beberapa poin penting ya. Nah, kemudian kalau untuk negation-nya pakai all. Ya. Kalau untuk jasif, ya, untuk orang ketiganya, ya, kehadiran partikel na itu bisa artinya jadi jasif. Oke, tapi kalau nggak ada na ya belum tentu itu nggak jasif. Perhatikan kalau dia, pokoknya kalau dia untuk orang ketiga dia jadi jasif. Ya, jasif itu kalau orang ketiga itu biar kesannya itu bukan lagi perintah tetapi desire ya. Kalau memang di Ibrani itu penekanannya kalau perintah itu imperatif itu hanya untuk orang kedua. Untuk second person ya. Nah, ini perintah yang tegas. Imperatif. Nah, dari orang kedua. Contoh kayak saya. Perintah sama kalian. Nah, itu force itu. Imperatif, harus dikerjain. Ini dari atas ke bawah, ini second person. Misalnya perintah Allah pada Israel. Nah, itu imperatif. Ya. Sama kayak saya, kasih perintah kerjakan tugas mingguannya. Nah, itu perintah. Nggak bisa ditawar-tawar. Apa ngangguk-ngangguk? Berarti iya kan? Nah, itu. Saya perintah apa lagi misalnya? Hah? Masih ingat? Kamu, Canggih. Perintah apa? Kerjakan skripsi. Nah, itu perintah. Konsultasi itu perintah. Nah, jangan kalian pikir itu jasif, permohonan. Oke? Nah, kalau jasif, berarti berapa? Orang ketiga. Orang ketiga itu ya mungkin ini lebih kepada apa? Wish. Oke? Atau desire. Maka terjemahannya pakai please. Let. Ya kan? Please let him go misalnya. Nah, ini jasif. Biarkan dia pergi. Let him go. Let her go. Nah, gitu. Third person. Kalau kohortatif, apa? First person. Ya, ini first person. Gitu. Artinya apa ini? Kalau kohortatif, sama, wish atau desire. Atau ini namanya volition.
volitional, bersifat volitional atau permohonan. Ya, nah ini bisa pakai na nggak? Bisa pakai please, ya, please let me go misalnya. Nah, itu let me go itu berarti apa? Kohortatif. Nah, ada kata please-nya, ya kan? Nah, kalau imperatif pakai tanda seru, misalnya ini go. Nah, kalau jasif, let him go. Kohortatif, let me go. Lihat bedanya ya. Bedanya di mana? Di penekanannya. Satu imperatif, satu bisa desire atau wish atau request. Kalau misalnya doa, kita doa sama Tuhan, masuk mana? Wish. Gitu. Oke. Itu perbedaannya. Coba misalnya latihan ya. Kejadian 16 ayat 5, coba buka. Nah, coba tentukan itu kohortatif, jasif, atau imperatif. Coba buka Kejadian 16. Kejadian 16 ayat 5. Kita ambil yang ini belakangnya aja nih ya. Is pot Yehova ya Beni ube apa ini ube neka ya. Nah, coba itu gimana RSI nerjemahinnya. Kata kerjanya mana? Kata kerja imperatifnya mana? Judge, ya kan? Di situ imperatif atau jasif atau sportatif? Jasif. Kenapa jasif? Karena third person. Tuh, third personnya ini dia. Ya kan? Ada kan? Third person. Malah di Bible box itu sering dikatakan di sini ada jasif in meaning. Nah, dia udah kasih tahu. Nah, karena jasif, sehingga boleh pakai ini. Kiranya, semoga, may. Nah, jadi selain please, let, boleh pakai apa? May. Kalau bahasa Indonesia, kiranya, semoga, apa lagi? Sekiranya. Oke. Ya, betul. Kiranya atau sekiranya, semoga yang paling umum kan? Nah, itu berarti jasif. Oke. Nah, kalau kamu lihat Inggrisnya, misalnya di sini May the Lord. Nah, ini terjemahan NAS itu pas ya. RSV juga May the Lord. Sekiranya Tuhan menghakimi, menjadi hakim, ya, atau menghakimi antara aku dan engkau. Ya, antara kamu dan aku misalnya. Oke?
Coba contoh lain. Estra, kitab Estra 10 ayat 3. Estra berarti setelah ini ya. Chronicle itu 2 Tawarik, Estra 10 ayat 3. Coba cari di situ yang mana kohortatifnya. Ya, maksudnya perintahnya. Imperfectnya yang jadi ini. Ketemu? Ya, apa di situ? Apa? Nikra, berit. Nah, di situ apa? Kohortatif atau jasib? Kenapa? Ya, di situ dikatakan call imperfect first person common plural kohortatif. Jadi diterjemahkan apa di situ? Let us make a covenant. Marilah kita membuat satu perjanjian. Nah, itu. Nah, itu kohortatif ya. Oke, jadi perhatikan kembali perbedaan antara kohortatif, jasif, dan imperatif itu terletak pada penekanan dan orangnya ya. Kemudian nah, tadi ada tambahan-tambahan seperti kayak partikel na, oke, bisa diterjemahkan jadi please ya. Itu tambahannya. Kemudian strong verb paradigmanya atau morfologinya tadi seperti ini ya. Nah, itu berarti untuk 2 FT, U ya. Ini perlu tahu. Kemudian ya untuk guttural ini juga sama sebetulnya, cuma ada perubahan-perubahan vokalnya aja ya. Kemudian nah ini kan, karena ini ada orang pertama, maka ini kohortatif ada pakai ah-nya nih. Oke, tambahan memakai ah. Ah ini itu menunjukkan kohortatif. Ya. Nah, kita lihat contoh misalnya Mazmur 82 ayat 8. Coba buka. Mazmur 82 ayat 8. Iya.
Mana di situ? Oke. Misalnya bangunlah, hakimilah. Nah, itu apa itu? Imperatif ya kan? Arise, judge. Nah, itu RSP-nya. Nah, akhirannya apa di situ? Ya kan? Call imperatif maskulin singular. Oke. Artinya bangunlah. Lalu hakimilah. Nah, ini call imperatif maskulin singular. Nah, ini bentuk imperatif atau kohortatif? Hah? Bangunlah, hakimilah. Ini orang pertama atau orang kedua? Orang kedua. Ya. Ini orang kedua. Misalnya ah. Kita kembali ke sini dulu. Nih. Orang kedua apa ini? Orang kedua ini ya. Oh, tadi yang ini yang lantern ini. Pakai kan? Tapi orang kedua maskulin singular. Pakai juga dia. Oke. Nih ya. Jadi hati-hati, ada yang pakainya bentuknya jadi kohortatif. Ini menjadi kohortatif conjugation. Nah, misalnya ini ada ya kan? Artinya jadi let me, bukan let you. Ya. Oke. Nah, ini maksudnya nih kalau ini yang ini menjadi kohortatif. Tapi kalau misalnya kayak tadi dalam Mazmur 82 itu imperatif. Jadi, bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Nah, ini diterjemahkan jadi imperatif. Pakai juga. Ya. Contoh lain misalnya Mazmur 25 ayat 20. Coba, Mazmur 25 ayat 20. Nah, mana yang pakai itu? Hah? Ini kan? Ini pakai jagalah. Nah, ini imperatif sifatnya, bukan kohortatif, ya. Coba bandingkan dengan Mazmur 116. Mazmur 116 ayat 44. Mazmur 116 ayat 44. Ada nggak? Kalau nggak ada, Alkitabnya diganti. Oke, nah sekarang coba cek di situ imperatif atau kohortatif?
Pakai A kan di situ? Pakai A kan? Nah, pakai A tapi tetap dia bukan imperatif, tapi dia imperfect kohortatif. Nah, kamu lihat. Ini adalah konjugasi imperfect, tapi begitu ditambah A, dia jadi kohortatif. Tapi bukan imperatif. Imperatif benar, ada yang pakai A. Tapi itu imperatif, bukan imperfect. Ya. Nah, tapi kalau ini kan imperfect. Ditambah A, hasilnya apa? Kohortatif. Walaupun sama-sama akhirannya A gitu. Ya, jadi ini kita jangan bingung yang ini. Kalau imperfect tambah A jadi kohortatif. Nah, kalau ini yang bentuk lengthen, nih ya. Ini kan 2ms imperatif yang diperpanjang. Nah, diperpanjangnya karena ada ditambah A ini. A itu kan maksudnya 2ms. Tapi perintah imperatif ini. Konjugasinya imperatif, bukan imperfect. Ya. Nah, makanya kamu kalau di sini kamu parsing ya. Imperfect kan ini kan? Baru bentuknya meaningnya apa? Kohortatif. Jadi imperfectnya itu udah bentuk kohortatif in meaning. Oke? Konjugasinya imperfect. Tapi artinya kohortatif. Nah, kohortatif itu jadi kayak bagian dari imperatif. Volitional. Paham ya? Contoh lain misalnya Mazmur 119:44 ya. Kejadian 31 ayat 44. Ayo. Di situ imperatif atau kohortatif A-nya. Apa? Ini kan lekah. Imperatif atau kohortatif? Lekah yang pertama apa? Imperatif. Ya kan? Yang kedua? Kohortatif. Jadi kalau yang pertama itu perintah, yang kedua itu kohortatif. Datang atau come now itu perintah. Ya kan? Nah, yang kedua apa? Kohortatif. Walaupun sama-sama A. Oke. Yang kedua baru kohortatif. Maka diterjemahkan apa? Let us make. Marilah kita membuat. Jadi satu perintah, satu kohortatif. Nah, walaupun akhirannya sama-sama A, tapi berbeda pengertiannya. Satu imperatif, satu kohortatif. Nah, ingat, imperatif itu berarti perintah itu wajib dikerjakan. Sedangkan kohortatif atau jasif itu sifatnya permintaan. Oke, nah sekarang ada satu bagian lagi. Tadi kita pelajari beberapa sequence ya, misalnya ini untuk negation jangan lupa pakai al ya. Ini verbal sequence, misalnya kalau dia imperatif diikuti oleh imperfect, maka imperfectnya itu jadi apa? So that atau purpose clause. Ya. Tapi kalau imperatif diikuti oleh perfect,
perfectnya verb konsekutif, maka perfectnya jadi imperatif. Oke ya. Misalnya saya kasih contoh lain. Nggak salah ada di PR kalian ini. Tapi oke. 2 Raja-Raja 1 ayat 6 coba. 2 Raja-Raja 1 ayat 6. Atau ini terlalu panjang, ganti aja deh. Yeremia 18 ayat 2. Yeremia 18 ayat 2. Nah, ini coba. Yang mana imperatifnya, terus perhatikan, dia diikuti oleh apa? Perfect atau imperfect? Hmm? Pertama apa itu? Call imperatif. Terus diikuti apa? Call verb konsekutif perfect. Ya kan? Nah, berarti di situ call verb konsekutif perfectnya diterjemahkan apa? Perintah. Bangkitlah dan pergilah. Kan gitu. Kenapa perintah? Karena verb konsekutif sebelumnya adalah imperatif. Ya. Oke, contoh lain. Nehemia 2 ayat 17. Nehemia 2 ayat 17. Nah, sekarang kamu coba cari itu. Imperatifnya mana? Lalu diikuti apa? Ketemu nggak? Nah, apa yang pertama? Marilah, datang, ya kan? Come. Di situ. Apa?
Hah? Leku itu apa? Kal imperatif. Artinya datanglah atau mari, ya kan? Go, datang. Terus diikuti apa? Kal imperfect. Kal imperfect first person kohortatif. Nah, maka kohortatifnya itu berubah jadi apa? Tujuan. Come so that we build. Datanglah untuk membangun. Let us atau di sini let us build. Ya, jadi datang untuk apa? Membangun kembali tembok Yerusalem. Coba Mazmur 34 ayat 15. Mazmur 34 ayat 15. Oke. Nah, imperatifnya apa di situ? Sorry. 34 ayat. Oh, itu 16 ya. Yang di Ibrani ayat 15 berarti di Indonesianya ayat 14. Oke. Ayat 14 ya. Kalau Ibraninya ayat 15. Oke, sur. Terus itu imperatif ya. Terus apa? Fase top. Nah, fase topnya itu artinya apa? Imperatif juga kan? Diterjemahkan apa di situ? Dua-dua imperatif. Berarti dua-dua perintah. Jadi depart from evil, jauhilah yang jahat, do good, kerjakan yang baik. Jadi dua-duanya sifatnya perintah. Yang ini nih. Ya, nah ini multiple imperatif. So di sini RSV terjemahkan depart and do. Nah, dua-dua perintah. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini pelajaran kita hari ini sampai di sini tentang imperatif. Ingat ada 3, imperatif, jasif, kohortatif. Ya. Oke, saya kasih tugas. Nanti habis ini kita bahas latihan soal kemarin ya. Coba Mazmur 19 ayat 14. Itu satu ya. Nah, cari ya imperatif, jasif atau kohortatifnya.
Mazmur 19 ayat 14. Kemudian nomor 2, Yesaya 55 ayat 3. Yesaya 55 ayat 3. Ayat 3. Nomor 3, Yeremia 11 ayat 6. Yeremia 11 ayat 6, nomor 4, Bilangan 11 ayat 13. 11 ayat 13. Lalu terakhir Mazmur oke, ini Mazmur tadi udah bahas ya. Cobanya 2 Tawarik 20 ayat 17. Nah, cari yang imperatifnya ya. Oke, 5 soal itu. Nah, kita break sebentar, nanti kita bahas tugasnya yang 5 soal itu ya. Oke, kita masuk 3:30 lah, 5 menit kita break.